Usaha dorong adalah peternakan kambing. Usaha pengemukan kambing. Sementara perbengkelan memang udah jalan. 2 minggu udah kita buka, alhamdulillah udah jalan. Udah mulai ada penghasilan sedikit-sedikit dari pengelasan tralis, pembuatan kanopi, itu memang udah jalan. Mungkin di perbengkelan kita butuh alat aja bantuannya, Pak. Sementara untuk pengemukan kambing ini yang kita utamakan, yang mau kita kelola secepatnya. Kenapa? Pengemukan kambing ini yang saya harapkan tuh kotorannya dulu, Pak. Kotorannya untuk pembuatan pupuk organik. Karena tempat pengolahan pupuk udah saya persiapkan, udah selesai 2 minggu mungkin. Udah kita cor tempat pengadukan pupuk organik. Tapi bahannya kita belum ada. Jadi untuk kambing ini akan kita percepat, Pak. Sudah banyak yang beternak kambing? Di desa ada beberapa orang yang beternak kambing, tapi tidak hanya lepas liar gitu aja, Pak. Rencananya? Kalau saya, kalau mau seperti apa? mau ini kita buat kandang Ada. karena kita mau kumpul itu kotorannya, Pak. Oke. Jadi kemudian kalau bebek lokasinya udah siap, kandangnya udah siap, bahkan bibitnya pun udah saya pesan. Yang insya Allah akan datang dari Medan bibitnya tanggal 19, Pak. Oke. Tanggal 19. Itu juga tidak kita lepas liar. Bebeknya juga kita buat kandang, kita kurung. Kenapa? Kita mau ambil kotorannya itu, Pak. Kotoran bebek itu dan kotoran kambing itu bisa kita manfaatkan untuk pupuk organik. Kalau tanpa kotoran kambing ataupun tanpa kotoran daripada bebek, apakah bisa kita buat pupuk organik? Bisa kita buat. Tetapi kita harus beli dedak ataupun ampas sagu dan yang lain-lain untuk kita olah sebagai bahan dasar daripada pupuk organik. Tapi dengan adanya kotoran kambing, kita fermentasi, insya Allah bisa dijadikan pupuk organik. Jadi untuk saat ini yang saya fokus adalah peternakan penggemukan kambing. Kalau bengkel udah jalan, bebek juga udah kita pesan. Ini untuk kambing, ini yang kita fokuskan. Pembelinya insya Allah di kampung saya ini juga sudah merupakan kampung yang selama ini ada seorang pengusaha kambing yang kambingnya itu sejak zaman mobil oil itu udah disuplai untuk mobil oil kambingnya untuk rumah makan di sini, Pak. Dan di rumah-rumah makan kari kambing di beberapa tempat di seputaran Kota Sulawesi, Pak. Cukup besar. Ada berapa ekor dia punya? Dia bahkan satu hari itu bisa mengeluarkan sampai 30 ekor, Pak. Jadi simpang itu ini juga dia suplai kambing. Di jalan Sipamuling juga dia suplai kambing. Bahkan di beberapa bulan yang lalu dia masih pasok untuk PGI, untuk rumah, untuk apa besok yang ada di sini juga dia pasok kambing. Oke, sip. Oke, cukup. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Oke. Terakhir, Ya. cerita. Yang prioritas pertama sekali kalau di bidang ini kami di infrastruktur, Pak. Air bersih. Air bersih, sanitasi. Karena di tempat kami itu airnya cappuccino, ya kan? Ya, itu paling utama yang harus kami perjuangkan. Mas. Itu aja, Pak. Berjalan. Karena butuh pemeliharaan kan. Gimana cara rencana pengolahannya? Rencana kami itu dengan ada air bersih itu kita akan pasang meteran, itu kita akan buat iuran per bulan. Ya, dengan keadaan kalau PDAM itu terlalu mahal, mungkin dengan kampung setidaknya Yang besar. ada kemarin kami kan ada buat sumur bor kampung. Oke. Jadi kan ada kemarin berapa lokasi diambil oleh ahlinya, katanya ada yang sebelah selatan yang kalau sebelah utara itu batu besar kali ya kan.
Nah, sebenarnya kami sudah ada juga apa sih Mas, itu bantuan children dulu kalau nggak salah. Nah, cuma nggak mencukupi karena lokasinya di ujung sini. Jadi padat penduduknya sebelah sana, jadi nggak cukup. Ya, ya. Nah, itu aja. Ya, oke. Sip. Tepuk tangan untuk Ujung Barat. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin nanti ada koordinasi juga teman-teman perguruan tinggi dari Universitas Malikus Saleh untuk bisa bersama-sama. Nah, jadi diturunkan bentuk activity yang nanti kita akan pilih. Nah, Bapak Ibu, jadi dari kami akan membahas ya strategi ini itu untuk 5 tahun karena kami diminta untuk menyiapkan ya. Jadi ini program yang segambreng ini nggak mungkin setahun, nggak mungkin. Ini adalah sifatnya jangka menengah, ya jangka menengah. Jadi di sini pun nanti akan ada satu tahapan namanya memilih prioritas. Ini ada 20 output, di situ ada 18, di situ banyak. Ya, dari output itu turun anak-anaknya berupa kegiatan lebih banyak lagi. Jadi nanti kita akan memilih mana yang paling prioritas menurut di desanya. Baru di situ nanti akan menjadi rujukan. Tapi ini sudah ada prioritasnya. Nah, ini akan menjadi ikatan awal teman-teman dari PGE sudah bisa memetakan mana yang akan menjadi prioritas gitu ya. Ini nanti kan bertahap. Kalau ini nanti disusun dulu programnya, ini akan menjadi prioritas. Masing-masing sudah ada sampai di semua kampung. Khusus nanti Tupong mungkin ada pendekatan khusus sekali Pak Arif ya, untuk bisa ketemu dengan teman-teman di lapangan. Jadi pertama kolaborasi, kedua tadi agenda strategi, dan ketiga kita harus melakukannya secara bersama-sama. Maksud bersama-sama itu kita nggak mungkin pendekatannya cuma ngasih maaf misalnya ya, ngasih ternak kambing aja selesai ditinggal. Apa yang akan terjadi? 1000% pasti gagal. Yang harus dilakukan adalah bersama-sama nanti. Ternak kambing ini lahannya siapa? Nanti karena sudah ada panggil dari perusahaan kontribusi apa? Mungkin kan perlu ada konsultannya, pendampingnya. Ya, jangan-jangan kalau udah besar perlu dokter hewannya. Kan Bapak Ibu mungkin akses untuk sumber daya ke situ tidak tersedia, mungkin perusahaan bisa tersedia. Untuk tenaga peternakannya ya kita kontak universitas. Ya. Universitas kalau ada tim champion lokalnya. Maksudnya orang lokalnya. Kalau Bapak masih berharap perusahaan, orangnya aja cuma berdua di sini hadir. Ini sebentar lagi ke Jakarta. Ada di sini Mbak Ranti, Pak Rizal, sedikit. Mau berharap, ya Bapak jangan lihat ininya, jangan lihat apa gedenya. Jadi kita bersama, ya, kalau ada lokal champion, kita bersama. Nah, kelebihannya kita punya komunikasi dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah, kita bisa ngomong. Jadi itu kopinya enak Pak, kopinya enak. Nah, yang terakhir, Jangan dulu Pak, ini. oh, nanti terakhir ya. Terakhir, saya senang banget di sini. Ya, kalau mau dikatakan aman hati, ini pengalaman di Aceh ini melebihi dari pengalaman pertama saya. Di Papua saya senang, di sini lebih senang. Kenapa? Karena tentu satu iman. Ke masjid itu gampang, ya. Kalau Cantik-cantik.
Hah? Masjidnya cantik-cantik ya. Masjidnya yang cantik-cantik kan. Ya, provokator ya. Jangan dipancing Pak Bro. Jadi luar biasa, terima kasih ya, Bapak Ibu. Mohon maaf tim kami dari saya sendiri, kemudian Asep Effendi Faris. Alhamdulillah kalau saya udah lengkap ya. Kalau jadi imam masjid, imam di Masjid Masjid itu sudah lengkap karena sudah nikah. Kalau teman saya imamnya masih setengah. Ya. Kalau misalnya dari semua ada laki-laki yang siap imam, tentunya yang dipilih imam laki-laki yang sudah nikah kan, betul kan? Menurut Imam Syafi'i. Ya. Kalau beliau ini imam, kalau ilmunya lebih pintar dari saya, lulusan UIN kok, Jogja loh kali ini, ya kan? Cuma masih setengah. Mau jadi setengah lagi di sini, agak berani. Pak Amru yang ngocok-ngocok, ayo semangat. Ya, Pak Aris ini luar biasa. Ini teman saya. Orang Padang ke Aceh juga pertama dan sepertinya menghayati ya, menghayati Aceh kelihatannya ya. Jadi itu aja, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya, mengakhiri saya untuk sesi pendampingan ini. Mari kita akhiri dengan yel-yel supaya saya ini juga semangat ya. Masyarakat, yes. Aceh Utara, yes. Sinergi, yes. Ya. Sinergi, yes. Sinergi, yes. Sinergi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ada yang perlu nomor handphone saya, silakan temui saya secara pribadi. Sekarang mungkin untuk komunikasi. Atau nanya ke Pak Arif juga ada ya, nanti ada foto bersama akan di closing. Jadi terima kasih lagi, mohon maaf hati saya sudah tertambat di sini, mudah-mudahan suatu saat akan datang kalau diundang Pak Amro ya. Kalau kami yang undang datang juga. Oh siap ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata saya berangkat sama-sama ke Bogor. Ketemulah Pak Asep, disuruh seminggu saya diam di kampung itu, namanya di Aneka Tambah perusahaannya. Jadi beliau membawa saya karena backgroundnya saya bukan orang CSR, tapi beliau juga backgroundnya bukan orang CSR, Pak, bukan orang sosial. Beliau adalah orang teknik fisika. Jadi luar biasa, ternyata itu bisa kan. Terus perlu kami sampaikan bahwa ini baru tahap awal, Pak. Kita sebenarnya masih banyak yang harus kita selesaikan. Kenapa demikian? Karena kita belum sampai mendetilkan. Seperti apa sih bentuk kegiatannya, kapan pelaksananya, bagaimana biayanya ya, Pak Asep, bagaimana mekanisme dan sebagainya. Belum, jadi takutnya nanti, wah ini sampai di sini, tidak. Tentu tidak. Tapi prosesnya harus kita pahami bahwa ini bertahap dan fokus. Karena tidak mungkin bisa kita lakukan secara sekaligus. Ada keterbatasan biaya, keterbatasan sumber daya manusia, dan masalah waktu. Jadi ini kita terus komunikasi ini adalah awal. Insya Allah kita terus lanjutkan. Dari kawan-kawan dari Unimal juga mungkin Pak, ini awal juga Pak. Kami awal, artinya ini masih banyak tahapan yang harus kita lakukan untuk kerjasama. Jadi ada sedikit Pak sebelum ini di SMA, di pesantren. Jadi kita perkenalkanlah dengan bahwa kita punya kemampuan yang bisa kita kembangkan. Ini domba, kami pilih dombanya yang kecil Pak. Pertanyaannya kenapa tidak domba yang besar? Karena target kami memang ini untuk ngejarnya kurban. Diharapkan itu orang bisa berkurban dengan harga murah. Gitu. Jadi nanti ini kami pisahkan memang yang anak sekian dan selanjutnya. Ini judulnya karena terpaksa Pak. Kenapa kami terpaksa? Karena COVID nih. Pas COVID libur kan, tidak kerja, tidak bisa terbang ke Riau, udahlah
Saya terpaksa aja selama kurang lebih 6 bulan memulai. Tapi saya beli strategi tema global energi yang telah berpartisipasi, yang telah mensupport dan membantu kegiatan UMKM kami, seperti kegiatan UMKM di koperasi kami, yaitu kegiatan air minum tulang dan es kristal. Ini 100% sponsornya yaitu PEMA pemodalannya. Jadi di dalam forum ini kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya, dan harapan kami juga agar program ini terus berkelanjutan, sustainable, dan seperti analoginya, jika kami sudah sepakat, kami jangan diberi ikan Pak, tapi diberi kail. Tapi jangan sekedar kail, diajarkan bagaimana cara memancingnya juga. Ya, itulah seperti pelatihan ini, ilmu-ilmu inilah yang kami perlukan Pak, karena kami sadari dan kemampuan yang masih terbatas. Ya, karena kami, mungkin Bapak tahu sendiri kondisi Aceh. Aceh ini adalah merupakan daerah yang sangat dinamis, di mana konflik yang berpanjangan, kemudian tsunami yang melanda Aceh, kembali lagi kita juga disempat dengan musibah internasional yaitu COVID. Ini ekonomi memang sangat sempit Pak, kondisi Aceh pada hari ini. Meskipun Aceh dikenal dengan terima kasih, dan sekali lagi kami ingin promosi juga, jika bapak-bapak nanti mungkin ada kegiatan atau ada apa, jika memerlukan es kristal ya, ini bisa menghubungi kami. Jadi kita harus mengembalikan ekonomi lokal capacity nih Pak. Kalau mesti punya produk sendiri, untuk apa produk yang lain kan gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebenarnya ini Pak Amru yang ini. Pak Amru punya ini untuk kambing. Nah ini kambing alhamdulillah punya sendiri juga Pak. Ini kalau ini kambing kami yang agak gede, kisaran rata-rata 60 sampai 70 kilo per ekor ya kalau untuk indukan. Memang ini apa namanya, di waktu-waktu inilah waktu-waktu senggang. Mudah-mudahan ini bisa sharing Pak. Tadi yang Bapak sampaikan betul sekali, karena terus terang 100% saya nanam kacang tanah. Ilmu yang dari Pak Asep tadi dengan aneka tambang, saya nanam Pak Asep sekarang kacang tanah. Kenapa saya tanam kacang tanah di tanah yang sudah tandus? Karena kacang tanah itu dia akan membawa bintil akar. Bintil akar itu adalah membawa N di udara, jadi tidak perlu dipupuk Korea Pak. Di situ udah kandungan N-nya sudah tinggi. Nah dengan penggunaan pupuknya dari mana? Kambing inilah yang kami gunakan. Berlimpah Pak sekarang. Berlimpah alhamdulillah. 2020 akhir itu pas COVID lah ya, pas COVID ini cuma beli 5 ekor Pak Sep, tapi semuanya bunting. Sekarang itu sudah 23. Itu 23. Jadi ternyata sederhana yang kita lakukan. Memang ini masih sistem paro, tapi paronya kami yang tetap meng-guide lah. Kami juga tanam. Kata kuncinya kenapa harus punya kebun rumput yang banyak. Kalau di sini nggak perlu ini banyak rumputnya. Jadi ada 3 kebun khusus sebenarnya tanaman rumput. Rumput yang ditanam memang kinggrassnya kinggrass odot, bukan kinggrass yang untuk gajah Pak, yang untuk sapi. Dia tidak akan makan. Dia yang di sini. Kami belum melakukan secara yang pakai apa namanya itu. Kalau di ini di fermentasi. Sebenarnya kalau dari sawah Pak Gecik itu bisa difermentasi seperti itu. Ini hanya gambaran, jadi mudah-mudahan bisa sharing Pak bersama-sama untuk membangun. Tentu kalau ini cuman 1 orang ya cuman segini lah. 23 itu sangat sedikit. Kalau yang tadi Pak memang gabungan. Sebenarnya ada 6.000 ekor Pak dombanya, tapi bukan punya saya sendiri, gabungan. Nah itulah modal. Nah Pak Amru yang sekarang sudah melakukan di Bogor, jadi mungkin bisa sharing sebenarnya nanti. Jadi di sini juga bisa sama Pak, gabungan ketika itu banyak bisa menjadi sesuatu yang memang bisa kita berjamaah. Beda kata kunci berjamaah. Untuk itu mohon tangan kirinya angkat, tangan kiri angkat semua. Tolong menunjuk 1. Pukul sekeras-kerasnya Pak. Tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Ya.
sehebat apapun kalau satu jari tidak menggema, Pak. Tapi kita ketika bersama, insya Allah kita menggema. Artinya kita adalah bagian dalam konteks kebersamaan untuk membangun yang lebih baik, membangun kemandirian dan kesejahteraan. Tapi sebelum diakhiri, saya minta ada perwakilan untuk menyampaikan mungkin ada kesan-pesannya. Kayaknya dari Unimal dulu lah ya. Nah, dari Unimal. Silakan Pak, siapa yang kepada timnya PGI dan kemarin ada Pak Camat, Pak Wisi Nudung, kemudian perwakilan aparatur desa. Ada hal baru yang saya secara pribadi menemukan hal yang baru. Ada beberapa hal baru, kalau saya rinci terlalu banyak ya, karena ya relatif baru lah ya. Jadi banyak bagaimana kemudian mengengage partisipan secara teknis nih, mengengage partisipan di dalam sebuah FGD. Nah, kalau FGD kita di lapangan itu malah lebih complicated ya, karena para pesertanya merasa karena kita yang datang ke mereka merasa ini tempat saya gitu ya, nggak usah macam-macam apa yang saya mau. Kalau di sini kan agak sungkan nih, cuma Pak Bisi ampe aja yang agak. Nah, menghimpun yang seperti ini itu bukannya kita tidak bisa melakukan, tapi ini butuh biaya yang besar. Dan alhamdulillah ini difasilitasi oleh PGI. Nah, apa yang pernah kita gali di desa bukan kemudian tidak bermanfaat di sini, tapi ini diekstrak lagi oleh kawan-kawan dari Pak Asep, Pak Arif, ini diekstrak kembali sehingga kita sadar kalau sebenarnya yang lain kita butuh, tapi kita tidak butuh saat ini. Atau yang lain itu sebenarnya keinginan, bukan kebutuhan. Yang kita butuh sebenarnya bukan itu keinginan. Nah, keinginan itu, kalau menurut kita tuh ada yang bisa kita tunda. Hawa ke Bohdrin. Kita pingin durian, itu nggak mesti sekarang. Tapi kalau haus, kita harus minumnya sekarang. Nah, setelah dari sekian banyak item, ternyata yang kita butuhkan itu satu. Jadi kan di desa kita butuhkan itu satu. Pak Kisi Ampe, kebutuhannya banyak, sehingga dia nggak nunggu dari yang lain. Dia penuhi sendiri. Dia butuh bebek, dia butuh bengkel, udah dia penuhi sendiri. Termasuk YouTube. Ada satu hal lagi yang itu tidak tergali pada saat FGD. Saya nggak tahu, mungkin karena pada saat itu mereka beranggapan kami tidak bisa memberikan apapun, sehingga kami hanya nanya-nanya. Itu adalah kebutuhan emergensi yang tadi. Ya. Saya bukan tidak tahu, saya juga orang di sekitar sini, saya tahu sudah 4 kali musim tanam. Para petani tidak nanam, ada yang nanam tapi gagal. Dan hari ini itu terformulasikan, tersampaikan. Kenapa di sini tersampaikan? Mereka punya harapan ke Pak Amru. Tepuk tangan untuk Pak Amru. Dan kayaknya nggak mulu-mulu, butuhnya itu cuma bibit sama saprotan. Sarana produksi tadi itu tadi. Mudah-mudahan ini bisa, emergensi ini bisa teratasi bersama dengan kolaborasi tadi, dengan sinergi tadi dengan pihak Pemda, karena Pemda yang punya resource yang juga luar biasa. Tadi saya ngobrol ke Pak Amru, ini turahan sebenarnya, cuma sisa-sisa. Kalau bahasa Jawanya ini seredep. Hanya tinggal sisa akhir gitu, dari mobil Oil ke Exxon Mobil, kemudian ke siapa lagi, Pertamina, PHI, dan sekarang PGI. Kemarin Pak Camat ngomong besok entah apa lagi namanya gitu. Jadi ini tinggal akhir. Dan mudahan di sisa izinkan saya menggunakan istilah di ampas-ampas ini nanti insya Allah akan jadi sesuatu yang kemudian bisa jadi produk unggulan lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Falah dari Uniban. Kayaknya tidak lengkap kalau tidak ada dari masyarakat atau Pak Kecik. Mungkin karena biar nggak di ini gantian aja. Biar kami yang silakan Pak, silakan. Yuk, Mak. Yang pengalaman. Biar nampak semua kan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur pada Allah kita serahkan kepada Allah, yang mana Allah pada hari ini masih diberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga apa yang direncanakan oleh PGI mungkin sudah berbulan-bulan direncanakan, sehingga pada hari ini telah dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya selawat beriring dengan salam tak lupa pula kita selalu sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati seluruh manajemen PGI yang telah berkenan mengundang kami masyarakat di lingkungan PGI untuk berhadir pada acara FGD. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan daripada Unimal yang telah datang ke desa kami berkomunikasi langsung dengan masyarakat yang guna untuk mencari solusi, untuk membahas keluhan, untuk pengembangan desa yang mungkin juga sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Kemudian penghormatan saya yang teristimewa kepada seluruh rekan-rekan kecil ataupun aparatur ataupun masyarakat, ibu-ibu juga yang telah hadir di ruangan ini. Saya tidak panjang-panjang. Yang pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin selama ini kami belum pernah ada seperti ini, Pak. Di masa mobil oil belum pernah ada seperti ini, diundang seperti ini, Pak. Kalaupun diundang mungkin nggak bisa masuk ke dalam, Pak. PHI sama sekali nggak ada, Pak. PHI sama sekali nggak ada. Ya alhamdulillah PGI hari ini udah dapat kita rasakan sebagaimana mestinya. Dan saya sebagai kepala desa lingkungan 2 hari setelah saya dilantik, saya berbicara di media online Berita Merdeka. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah berani mengambil alih perusahaan ini, walaupun yang akan dikelola adalah sumur-sumur tua. Tapi Bapak Gubernur, Bapak Nova telah berani mengambil alih. Itu terima kasih sekali. Setelah sekian lama perusahaan ini diobok-obok oleh perusahaan asing, kami di lingkungan tetap tidak sejahtera. Jadi sekali lagi saya juga pada forum ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh yang telah berani mengambil alih. Kemudian terima kasih sekali lagi kepada PT PEMA yang telah mengundang dan telah memperhatikan kami selama ini, baik dengan hal-hal yang kecil yang mungkin ke depan akan ada hal-hal yang besar yang bisa diperhatikan untuk masyarakat. Ini terima kasih. Kemudian seperti dari Unima tadi, ini walaupun sumur tua, Pak, yang namanya Cina itu, Pak, walaupun udah miskin, timbangan itu pasti nggak dijual, Pak, mesti ada. Walaupun ini perusahaannya udah lanjut usia, ya untuk kami di sini, di lingkaran ini mungkin masih bisa dibantu. Itu harapan kami, Pak. Kemudian untuk hal-hal yang lain, kemarin sudah saya sampaikan menyangkut dengan masalah tenaga kerja, kemudian menyangkut dengan masalah pembinaan juga sudah saya sampaikan. Ya mudah-mudahan diresponlah sebagaimana layaknya nanti. Saya rasa yang lain tidak ada. Sebelum saya tutup, karena tadi banyak kali yang minta pantun, saya akan berpantun. Ya. Kalau ada sumur dadang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, ini tolong acara ini dibuat kembali lagi. Di Simpang Rangkaya banyaknya warung kopi, Pak. Ditambah lagi yang jual bakso urat, Pak. Terima kasih sekali lagi kepada PT PEMA Global Energy yang telah peduli pada kepentingan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus menutup kegiatan. Silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan utama tentunya mari sama-sama kita senantiasa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang kita programkan dapat kita jalankan. Alhamdulillah 2 hari berturut-turut, hari Kamis dan hari Jumat hari ini, di mana hari Jumat adalah hari yang penuh berkah. Salawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, pertama tentunya terima kasih kepada Universitas Malikus Saleh yang sudah melakukan social mapping. Hasil social mapping kita diskusikan di internal, ada FGD internal hari Selasa. Kita memformulasikan sebenarnya kawan-kawan operation apa nih kepentingannya untuk mempertahankan reserve yang ada, bahkan nanti akan ada seismik untuk mencari potensi-potensi baru. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Pengalaman di grup kita, energi mega, harga pun sudah jatuh di bawah $30 per barrel. Artinya sudah nggak ada harapan secara matematis. Tapi yang namanya orang-orang muda, dan kita tidak ada expert, tidak ada ekspatriat, tidak ada tenaga kerja asing, apa yang terjadi? Yang kemarin itu diragukan, karena tekad segala macam, bahkan terjadi pengurangan karyawan, ada 400-an karyawan yang harus dikeluarkan karena resizing atau diukur lagi untuk kemampuan kita. Artinya apa? Ada kebersamaan itu muncul tekad. Hari ini, tadi pagi saya baca, alhamdulillah udah 6.300 per hari sekarang. Target teman-teman di lapangan itu 8.000 barrel per hari. Secara keekonomian, kalau udah di atas 5.000 masih layak. Dan itulah yang menghidupin blok-blok kita yang lain, Malaka itu. EMP Malaka yang sekarang secara operator namanya Imbang Tatang. Nah tadi yakini, yang ada di dalam perut bumi itu nggak ada yang bisa pastikan, walaupun secara matematis oke. Tapi banyak juga orang sudah melakukan drilling threshold, tidak keluar, minyak nggak keluar, gas juga nggak keluar. Artinya apa? Memang begitu upaya harus kita lakukan secara maksimal, maka berserah diri kita kepada Allah juga harus totalitas. Artinya apa? Perpaduan antara usaha, ikhtiar harus dibarengi dengan doa. Itu nggak bisa serta-merta hanya mengandalkan kemampuan akal kita saja, logika, tanpa ada penyerahan diri kita kepada Allah. Tapi jangan terbalik, doa saja tanpa usaha juga, ya nggak bisa juga. Kira-kira seperti itulah. Lalu kenapa kita lakukan FGD diawali dengan sosmed? Ada dalam ilmu manajemen yang disebut dengan scientific problem solving method. Metode penyelesaian masalah secara saintifik, secara keilmuan. Didiskusikan, benar nggak hasil social mapping ini? Secara internal dan juga kepada bapak-bapak yang dilakukan mapping ini. Supaya apa? Ketemu yang ini. Ini yang kita lakukan ini. Kalau dalam konsep FGD dengan kapasitas Community Action Plan itu, ini baru 50%. PR Pak Asep nanti di backup oleh Pak Bang Faris, Pak Jajang dan Pak Arif. Ada orang yang nggak datang hari ini gara-gara dia COVID positif. Namanya Pak Jajang. Itu biasanya nanti memformulasikan menjadi sebuah laporan totalitas dan itu dikonfirmasi lagi. CAP itu nanti kita lakukan per desa. Kami yang akan datang ke desa, syukur-syukur kami didampingi oleh Unmar. Supaya apa? Formula yang kita susun ini betul-betul tepat guna sesuai dengan need, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita lakukan list dalam hidup ini, manakah yang kebutuhan, mana keinginan? Terkadang ini tipis bagaikan kulit bawang. Kita katakan kebutuhan, padahal itu keinginan. Nah, kebutuhan itu harus dianalisa, memang itulah yang utama. Nah, ini kalau ada emergensi dan itu disebabkan 4 kali musim tidak dilakukan penanaman karena faktor-faktor yang lain. Nah, untuk itu segala sesuatunya saya teringat pesan, ditempa oleh kesulitan, dibina oleh pengalaman, didorong oleh tantangan, disatukan oleh tujuan,
dilindungi rahmat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sholat, imam mengatakan lurus dan rapatkan barisan, mari nilai sholat itu kita pindahkan dalam bekerja. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus rapatkan saf kita, dan kita harus bermunajat. Memang tujuan kita sama. Tujuan kita sebagai muslim tidak lain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat. Dan dari berbagai hadis dikatakan kita masing-masing kita punya syafaat juga. Nanti kalau Pak Kecik duluan masuk surga, tolong periksa Amru mana. Kalau nggak ada, tolong panggil. Itu tandanya kita bersahabat. Ya, pantun berikut ini. Orang menyayur dalam belanga, dimakan bersama sedap rasanya. Orang berkarya hidupnya mulia, disegani orang sepanjang masa. Bila gulai nangka sudah dijerang, api dinyalakan supaya hangat. Bila bekerja buat banyak orang, insya Allah dunia akhirat akan selamat. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari lalu mengajari kita beribu kearifan, menempa keluh kesah menjadi harapan, melucut jiwa menuju titian keemasan. Insya Allah hari esok mari kita jelang kemenangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka berakhirlah rangkaian acara kita untuk 2 hari ini. Sebenarnya acara ini dari hari Senin ya. Ini yang cukup kuat nih kawan-kawan dari Unimam. Jadi sampai meninggalkan pendidikan, Pak. Tapi sebenarnya untuk sama berarti ya. Jadi alhamdulillah dari hari Senin, Selasa, hanya Rabu kita istirahat sejenak. Kamis, Jumat kita lanjut. Dan ini juga kata Pak Amru, belum baru 50% ya Pak ya. Sambil kita paralel dengan apa yang bisa action kita lakukan. Itu terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Terutama juga kami mungkin di sini pelayanan kami di PGE apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak miring sekarang atau lurus saja? Siap Pak Kecik. Terima kasih Pak Kecik. Ini salah seorang yang pelaku usaha. Nah, bantuan daripada PT Pemba Global Energy. Ibu di depan ya.